warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan bahas tentang bab ibadah. Jadi di sini ada tauhid, kemudian ada ibadah. Jadi kita rencananya bahas fikih ya. Ternyata di sini bab fikihnya lebih banyak daripada tauhidnya ini. Ya, kita ingin bahas fikihnya saja. Maksudnya yang kita dahulukan. Ya, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kesabaran sehingga kitab ini bisa nanti sampai selesai. Entah berapa tahun kita nggak tahu. Ya, kalau ada yang mau motokopi silakan ya. Segini nih. Ya. Kesabaran nih berapa tahun. Ini buku ini akhirnya belum ada yang terjemahkan ini. Ya. Jadi kalau diterjemahkan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Kita sekarang ya masuk ya hari Rebo malam Kamis ya. Hijriahnya tanggal berapa Mas? Kelas? Hijriahnya tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa? Siapa yang tahu? Ya 10 Rabiul Awal ya. Ya, tahun 1945 atau tanggal Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani ya, tahun 1945 atau 24 November ya. Oktober apa November? Oktober, 24 Oktober 2023. Nah, ini dicatat ya. Kita mulainya nih taklimnya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesabaran. Ya, di sini masuknya bab yang ketiga yaitu babul tsalits al ibadah. Ibadah. Ya, dalam pembahasan ibadah ini meliputi ya, 1 kitabut thaharah, kedua kitabus shalah, ketiga kitabul janaiz, keempat kitabuz zakah, kelima kitabus siyam, keenam kitabul haji wal umrah. Ini masalah ibadah ya. Nah, ternyata di sini sebelum masuk pembahasan dikasih muqaddimah. Kasih muqaddimahnya. Muqaddimahnya ini ada berapa lembar? Ada 3 lembar ya. 3 lembar 1 wajah atau 1 rai ya. 1 wajah. Jadi 3 lembar setengah. Ini muqaddimahnya. Kita baca muqaddimahnya, semoga ini bisa menjadi bekal kita. Dan ingat ya. Al-usul wal qawaid asy-syar'iyyah. Pokok-pokok dan kaidah syar'i. Masadirul fiqhi al-islami, sumber hukum fikih Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, maksudnya hadis, wal ijma' dan juga ijma', wal qiyas dan juga qiyas. Ini semuanya membutuhkan penjelasan tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Ijma' itu banyak kitab-kitab ijma'at.
Walaupun terkadang di dalam kitab-kitab ijma'at, yaitu kitab-kitab yang menulis hal-hal yang menurut penulis itu ijma'nya kaum muslimin, para sahabat, para ulama. Tapi terkadang ada sih yang khilaf tapi dimasukkan dalam kitab ijma'at, kitab-kitab ijma'. Tapi secara umum kalau sudah ijma' itu menjadi patokan hukum Islam. Ya, patokan hukum Islam. Dan hukum Islam kebanyakan nih dalam perpolitikan nggak dipakai ya. Kalau hukum Islamnya dipakai, yang duduk di MK ya para thalabul ilmi, cara pengambilan hukum ya di MK, produk hukum ya, ijma'. Kemudian kias ya, kias yang betul ada, nanti ada syarat dan surutnya, ada permasalahannya, ada jenisnya, ada ya, kias yang benar, kias yang salah. Tapi sumber daripada hukum agama kita ini, 4 ini ya, 4 ini sumbernya ini, paham ya? Jadi 4 ini. Kenapa saya katakan paham? Karena terkadang di dalam praktek beragama tidak berpijak pada ini, tapi berpijak pada pendapat. Pendapat terkadang didudukan di atas Al-Quran, padahal pendapat tidak termasuk di dalam 4 sumber ya, 4 sumber penentuan hukum syariat yang ada di agama kita. Pendapat yang disebut dengan madhab, atau ya yang mudahnya pendapat. Karena terkadang pendapat ini nggak mesti menjadi satu madhab, hanya pendapat. Tapi terkadang bagi orang yang nggak paham, hanya pendapat, hanya ya pendapat lah ya. Bagi orang yang nggak tahu bagaimana cara pengambilan hukum, kemudian didudukan sebagaimana hal yang lebih daripada perkara ini. Jadi tetap fokus yang akan menjadi nilai amalan kita itu benar di sisi Allah berdasarkan 4 perkara ini ya, setelah ikhlas. Dan mengikuti ikhlas itu sunnah Rasulullah SAW. Berarti ini masuk dalam kategori sunnahnya dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berikutnya, fal Quran wa sunnah huma aslul adillah asy'ariyah. Al-Quran dan hadis keduanya adalah pokok dari pendalilan hukum syar'i. Pendalilan hukum syar'i. Jadi dengan kita memahami tentang Al-Quran, kita tentang Al-Hadis, kita nanti akan paham tentang kekhasan yang terjadi baik dalam buku, tempat ya, buku maksudnya kitab-kitab, tempat misalnya di Mesir, di Yaman ya, di Saudi. Nah, ini kadang dari sisi praktek muamalah atau ibadahnya ini ada kekhasan itu. Kekhasan. Ya, khas ini kan berarti tidak kita katakan kemudian berbeda gitu. Ada kekhasannya. Ya. Tapi asal sumbernya ini adalah sama. Asal sumbernya adalah apa? Sama, tapi nanti tetap akan ada kekhasan. Khas ya. Menjadi spesifik. Ya, kekhasan, spesifikasi. Ya, spesifikasi di dalam praktek. Makanya para thalabul ilmi ini menjadi sosok yang banyak memberikan pahala dan kebaikan karena penelitian itu mana yang lebih akrab bila shawab. Akrab lebih dekat kepada kebenaran. Makanya ada istilah fikih ya, fikih katakanlah fikih kuno, ada fikih kontemporer,
Sebenarnya istilah fikih kuno, fikih kontemporer ini bagi orang-orang yang paham tentang sumber hukum ini bisa mendudukan keduanya. Nah, sekarang orang sedang membahas namanya katanya fikih kontemporer, fikih kekinian. Tapi bagi mereka yang terjun pada fikih kekinian kemudian dia tidak memiliki basic yang kuat di dalam masalah penentuan hukum fikih, maka di sini nanti akan terjadinya tasodum. Tasodum itu saling berbenturan. Ini pentingnya kita menguasai ilmu agama sehingga kita paham dari sisi mana munculnya hukum itu, apa benar atau salah ini. Penting ya. Penting nggak Mas Gelas? Penting. Nanti menyangkut masalah fungsi medis ya untuk penguat dalam masalah satu hukum. Apakah ini darah istihadah, apakah darah nifas, diantaranya tatkala kita sulit menentukannya. Ya, ini lagi kehamilan nih misalnya. Ya, ini kok keluar darah ini kemana ini? Ya, ini gimana nih kedudukannya nanti? Ternyata kalau sudah itu terjadi pendarahan dan sebagainya, sebagai keguguran, akhirnya ini masuk ke nifas. Kemudian permasalahan misalnya lagi kontemporer, sebenarnya ini perkara ini sudah nggak dibahas di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini udah lewat ya. Hukum bom bunuh diri misalnya, ya, sekarang mengejala lagi. Ya, hukum bom bunuh diri. Ini boleh nggak? Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak. Yang benar mana? Ya tidak membolehkan. Karena bunuh diri nggak boleh. Nah, tapi kan dengan cara bunuh diri ini yang bisa dilakukan betul. Tetapi kalau memang dengan cara seperti itu ya dilarang. Walatulku biaidikum ila tahluka, dan janganlah kalian melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha sayang. Nah, ini kemudian muncul hukum-hukum yang demikian ini. Ya, ini penting ya, penting. Jadi di masa-masa kita ini tatkala tidak memiliki pijakan hukum, maka dia akan terombang-ambing. Ya, terombang-ambing karena Masya Allah. Dan bagaimana dia terombang-ambing? Ya, terombang-ambing di dalam amalan, maknanya perjalanan dia untuk akhiratnya ya. Kalau terombang-ambing di lautan, terombang-ambing di jalan dengan tujuan tertentu satu tempat, ya ini bisa digambarkan. Ya. Maka kekuatan di dalam memahami asal hukum syariat ini menjadi keyakinan seseorang tatkala mengamalkan satu amalan yang ada dalam fikih. Ya, terkadang kita nggak bisa membantah, bukan karena nggak bisa membantah, tetapi karena kadang kita mendahulukan. Nah, ini mungkin nggak paham. Ya, seperti perkembangan terakhir tentang masalah sholat Idul Adha, apakah bersamaan dengan wukufnya jemaah haji di Mekah atau berdasarkan ru'yah negaranya? Yang benar ternyata berdasarkan ru'yah negaranya, bukan berdasarkan wukuf jamaah haji di Mekah, kecuali bagi orang Mekah. Karena ternyata Rasulullah SAW pernah ya 10 tahun di Madinah ya ikut ru'yahnya penduduk Madinah. Ya, waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ternyata ikut Madinah padahal Madinah Mekah dekat. Tetapi permasalahan ini terkadang menjadi sulit karena ada hal-hal yang belum terpecahkan. Misalnya al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Nah, ini pentingnya belajar ya, pentingnya belajar. Ini, tapi sumbernya ini Al-Quran Sunnah. Lagi ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi kemudian seakan-akan jadi masalah bagi orang yang belum paham. Misalnya ngaji kekinian misalnya pakai layar, OHP, kemudian pemancar dan sebagainya. Sebenarnya ngaji seperti ini, walaupun nggak pakai layar, karena ngaji ini berbeda dengan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan padanya kekinian. Misalnya mau menjelaskan tentang kromosom, mau menjelaskan dengan genetika, atau menjelaskan tentang posisi sesuatu yang membutuhkan teknologi dan sebagainya. Adapun seperti ini, hikmah daripada ilmu tersampaikan. Kenapa kita katakan semacam ini? Karena di Masjid Nabawi itu nggak susah-susah amat seperti ini. Khutbah-khutbah juga seperti ini. Adapun kalau hanya sekedar layar, video dan sebagainya biasa membantu, nggak ada keharusan harus sebagaimana kalau penyampaian pada perkara lain, begitu.
Ya kadang hal-hal yang nggak perlu dimasukkan dalam perkara fikih seakan-akan ya fikihnya menjadi meningkat dengan kehadiran teknologi. Itu tidak, karena asal hukumnya adalah apa? Alkitab was sunnah. Ini penting ya, penting. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi memang kita hidup di masa yang perlu kita sampaikan ilmu. Wal ijma', sekarang apakah itu ijma'? Ijma' itu adalah ittifaqul ulama al-ummah ala hukmi syar'i mabniun 'ala al-kitab was sunnah. Ijma' itu kesepakatan adalah kesepakatannya ulama ummah. Jadi ijma' di sini kesepakatan di sini ternyata ya definisinya itu tidak sesempit dari orang yang memunculkan ijma'. Saya pun pahami Mas Golas? Kenapa? Belum. Ijma' itu ternyata tidak sesempit dari apa yang didefinisikan oleh sebagian manusia. Terkadang manusia mengatakan begini, misalnya dia punya jamaah pengajian. Nah, jemaah pengajian ini sepakat terhadap satu amalan tertentu. Kemudian jamaah ini mengatakan bahwasanya ini telah ijma' amalan ini. Pertanyaannya, apa yang dia katakan itu sebagai ijma' adalah ijma' yang dibutuhkan secara penghukuman syar'i? Jawabannya tidak. Karena ijma' di sini adalah menurut ulama umat. Ya, jadi ulama-ulama umat. Makanya nanti diketahui ini. Makanya para peneliti fikih paham betul ini pendapatnya ulama ini dan sebagainya. Ya, ada pada babnya. Ya, makanya ada fikih muqaranah, ada fikih ya yang paling terkenal fikih muqaranah. Fikih muqaranah itu fikih yang digandengkan dengan hadis. Bahkan muncul fikih muhakkikun, yaitu fikih di kalangan para peneliti, jadi teliti dari para imam itu hadis-hadisnya diteliti. Nah, kemudian memunculkan sebuah ya simpulan dalam perkara ini ulama ini sepakat ini. Jadi ada penelitinya. Nah, ini yang dibutuhkan di sini adalah ulama ummah, dan sebenarnya yang dimaksud dengan ulama ummah yang memang waktu itu masih sepakat ya para sahabat. Cuman kadang untuk sampai kepada ijma' sahabat ini sulit. Nah, ini namanya dunia pengambilan hukum. Qadarullah ma syaa fa'al. Saya belum pernah belajar di fakultas hukum ya, tapi sebenarnya cara pengambilan hukum di fakultas hukum positif kurang lebih sama. Cuman yang kita nggak paham kan masalah pasal-pasal dan sebagainya gitu. Ya. Dan kita lihat tentang hukum-hukum yang sering mereka munculkan, zahirnya itu kayaknya pengambilannya dari hukum syar'i. Hukum syar'i. Jadi ya banyak hal lah penentuan hukum itu. Ya, tentang pasal-pasal hukumnya tadi. Karena memang aslinya sumber hukum ini ya sebenarnya dari Al-Qur'an. Katanya Indonesia mengambil hukum ini kan dari Prancis, sedangkan Prancis ini mengambilnya dari Al-Qur'an. Cuman bagaimana menghilangkan jejak yang ini sumbernya dari Al-Qur'an kemudian dimunculkan menjadi hukum Prancis, kemudian Prancis ini disebarkan di dunia. Nah, ini menghilangkan jejaknya di sini. Tapi pengambilan sumbernya seperti itu. Ya, walaupun sih kadang kita juga butuh tahu tentang cara pengambilan hukum yang ada di hukum positif ya, tatkala kita sedang berhadapan dengan hukum. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Ya. Ittifaqu ulama al-ummah ala hukmi syar'i mabniun 'ala al-kitab was sunnah. Yaitu kesepakatan ulama umat atas hukum syar'i, ulama ummah ya. Yang terkenal ya di antaranya Imam Ahmad dan seterusnya, Imam Syafi'i, para imam umat lah ya pada babnya nanti. Ini kita bahas sekilas saja. Hukum syar'i mabniun 'ala al-kitab was sunnah kal ijma', seperti ijma' ala wujubis shalawatil khams. Nah, seperti wajibnya salat 5 waktu ini sepakat nih, tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Seperti khamr haram ya, khamr haram ya kan? Madu halal, anjing haram, babi haram ya, ayam halal. Berikutnya wal qiyas wa ilhaqu far'un bi asli illah tajma'u bainahuma. Wal qiyas, sedangkan qiyas adalah ilhaqu far'in, yaitu jadi qiyas
itu adalah ilhaqu far'in, yaitu mengembalikan cabang kepada usulnya. Qiyas namanya, ya. Karena kalau untuk mengambil semua perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah, nas sharih dari Al-Quran dan Sunnah ya tidak ada. Tetapi dari nas Al-Quran dan Sunnah itu kemudian memunculkan turunan-turunannya, kayak gitu. Jadi kalau kita memahami yang demikian ini, di dunia ini ya, baik sejak zaman dulu diciptakan sampai nanti dari kiamat, tidak ada perkara yang tidak bisa dijerat secara hukum syar'i. Bisa dipahami Mas Kolas? Jadi di dunia ini, dari sejak diciptakannya langit dan bumi sampai nanti dari kiamat, tidak ada perkara yang tidak bisa dijerat secara hukum syar'i. Berarti sebagian orang yang mengatakan misalnya perkara ini tidak sesuai dengan kekinian, berarti dia memang nggak paham tentang cara pengambilan hukum syar'i. Contoh gini, ini satu peristiwa ya, kita contohkan satu peristiwa waktu kita rapat, judulnya wallahualam, rapat antar umat beragama atau apa di Sampang waktu itu, ya. Itu ada seorang tokoh kepala desa gitu. Dia ingin menjatuhkan pemerintahan muspika. Ya, dia mengatakan, katanya kita harus taat pada pemerintah. Saya ingin bertanya, mana dalilnya, mana hadisnya di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan kita harus taat kepada kantor urusan agama? Mana dalilnya begitu? Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Tokoh-tokohnya nggak ada yang bisa jawab. Terdiam semuanya. Waktu itu saya tidak sengaja nggak ikut jawab. Padahal dalam hati saya ini, ya Allah, yang nanya juga jahil, yang ditanya juga nggak paham. Jadi asal hukum syariatnya, tatkala di dalam Al-Quran disebutkan tentang, ya, bahkan jangankan pemerintahan yang besar, masyarakat yang besar, cuman 3 orang aja dituntutkan secara syar'i untuk mengambil salah satu di antara mereka menjadi amir, yang disebut dengan amir safar. Bagaimana dengan satu negara gitu? Ya tentunya lebih. Tatkala ketentuan yang demikian ini ada, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini ada, maka tatkala terbentuknya ini, tatkala ini yaitu pemerintahan yang besar tadi kemudian mengambil kebijakan, jangankan masalah cuman waktu itu yang ditanyakan itu KUA, RT RW, tatkala pemerintah ini kemudian menentukan, maka ini dari bagian yang diilhaqkan, disandarkan kepada hukum asal gitu. Ya, makanya ini namanya apa? Qiyas. Ini contoh, maksudnya di lapangan. Tentunya dalam pembahasan usul fikih ya nggak sesederhana ini. Contoh lagi. Ada satu kisah begini, ada seorang pendeta pas qadarullah masyafa'al duduk bareng sama seorang ulama di rumah makan. Akhirnya pendeta ini mengatakan kepada sang ulama ini, ulama, katanya di dalam Al-Quran berbicara tentang segala sesuatu. Apa benar? Benar. Akhirnya pendeta itu setelah mendapatkan jawaban ulama ini benar, katanya di dalam Al-Quran berbicara segala sesuatu, akhirnya pendeta ini bertanya, coba sebutkan di ayat yang mana, di surat yang mana di dalam Al-Quran yang menyebutkan resep makanan ini. Ya, misalnya hamburger. Ada nggak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang masalah hamburger? Tidak ada. Ya kan, jelas nggak ada. Dan pendeta ini tahu nggak ada. Akhirnya dipanggil tukang masaknya yang dirancang tadi, tukang masak sini. Coba kamu sebutkan resep masakan ini. Disebutkan cara gini. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran. Ulama tersebut, loh mana? Ya, di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu, jikalau kalian tidak tahu. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa dijerat secara hukum syar'i. Ini yang namanya tadi fikih. Ya, contohnya sekarang yang lagi marak kalau nggak salah kripto ya. Kripto kayaknya sudah masih rame nggak kripto? Kenapa mboten nate mireng? Kripto, terus apa lagi? Kalau forex trading udah lewat lah ya, trading, ponzi, apalagi kripto itu kayaknya masih ada. Kripto ya, apa? Ya kripto itu mirip, anggapan mereka ya investasi. Jadi banyak pembodohan dan memakan korban karena tidak tahu hukum syar'inya. Ya, dulu kita sudah tegas-tegas menjelaskan tentang hukum forex trading gitu ya. Ikhwan-ikhwan pada nggak mau peduli dengan apa yang kita jelaskan. Ya. Muncul dari berbagai macam produk, jenis perdagangan, tidak ada yang tidak bisa dijerat hukumnya. Apalagi misalnya dalam bidang kesehatan. Kalau hal-hal yang seperti ini insya Allah mudah ya, seperti misalnya tabung sperma. Ya, tabung sperma ya, ini ya gampang ya jawabnya ya, Mas Gelas. Gampang atau sulit, Mas Gelas? Gampang ya. Alhamdulillah di negeri kita ini nggak dibolehkan ya tabung sperma. Jadi perempuan-perempuan yang terlambat nikah, nggak punya suami, kadang kepingin punya anak, datang ke satu negeri, nanti dikasih sperma, nanti disuntikan tes, maka dia nanti hamil ya. Ya, pang sperma dan sebagainya. Tapi di Amerika ada seorang mantan tentara, tapi sebelumnya dia dokter, akhirnya dia buka praktek sperma ini. Ternyata yang dia jual itu spermanya dia sendiri. Spermanya dia sendiri dia jual, sekian orang datang suntik sperma, hamil, suntik lagi sperma, hamil terus sampai beranak pinak dengan banyak. Sampai satu ketika ada yang ngeluh dan sebagainya, kok ternyata sambung menyambung, DNA dia dengan DNA orang yang banyak itu ternyata kok sama. Ini berarti dari indukan yang sama ini. Cek, ternyata ketahuan. Ternyata spermanya itu adalah sperma dokter itu. Naudzubillah min dzalik. Ini permasalahan apa saja tidak bisa terlepas dari jeratan hukum syariat. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah SWT benar. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Memang di dunia sih bisa mengelak ya, tapi di hadapan Allah nanti nggak bisa mengelak. Tapi secara umum tidak ada perkara yang terlepas dari jeratan hukum syariat, nggak ada. Kita lanjutkan lagi ya. Mithalu tahrimil makhdurat qiyasan ala tahrimil khamar. Ini dicontohkan dengan perkara yang mudah ya. Yang mudah, contohnya gini. Tahrimul mukhaddarat. Pengharaman perkara-perkara yang mukhaddarat. Mukhaddarat ya perkara-perkara yang berbahaya ya, perkara-perkara yang merugikan. Pengharaman perkara yang mukhaddarat yang berbahaya atau merugikan, qiyasan ala tahrimil khamr. Qiyas terhadap haramnya khamr li'illatin iskar. Karena ilah kesamaan pada mukhaddarat tersebut yaitu memabukkan. Berarti mukhaddarat di sini lebih enak kita terjemahkan ke arah ya, tapi dalam salah penggunaan ya, seperti misalnya fisioterapika. Sekarang bagaimana hukumnya tatkala kita beli Aika Aibon kemudian kita hirup? Hukumnya bagaimana? Sudah pernah nyoba beli Aika Aibon atau Fox? Atau misalnya minum Paramek misalnya 4 tablet atau lebih. Hukumnya gimana? Maka tatkala di sini pada penghirupan misalnya tadi Fox Lem Fox, kemudian Fly ya, dan Fly di sini ada kesamaan dengan apa yang terjadi pada Homer. Maka tatkala menghirup Fox
tatkala menimbulkan iskar tadi, maka hukumnya sama dengan hukum khomer. Banyak perkara demikian itu, ya. Kecubung misalnya, lo kecubung kan tanduran kan ora apa-apa gitu loh. Tapi kalau di sini ternyata ada iskarnya di sini, ada muskirnya di sini, maka makan kecubung menjadi haram. Loh ini kan sedikit, itu kan penyedap rasa, ganja misalnya. Nah ini kembalinya ke iskar di sini. Makanya tidak ada yang tidak bisa tanpa terjerat hukum syar'i. Ya, memang pembodohan itu terus muncul, tetapi hukum syar'i itu tetap tegak. Adapun dia tidak tahu, dia tidak mengamalkan, itu tidak merugikan Allah. Tapi tatkala dia mempelajari, maka dia akan menemui hukumnya. Akan menemui apa? Hukumnya. Hukum tentang apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi mukhaddarat ini tetap masuknya dalam kategori apa? Haram. Sebagaimana apa yang terkandung pada khomer, yaitu memabukkan tadi. Berarti segala sesuatu yang memabukkan ini jadinya hukumnya sama dengan khomer, walaupun diganti dengan apapun, ya. Loh kok ada khomer dan sebagainya? Ya sebenarnya sih perkara ini kalau memang pada perkara yang medis tadi yang kita contohkan kayak fisioterapika dan memang dibutuhkan orang itu untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya dengan tujuan penyelamatan nyawa dan sebagainya karena udzur syar'i dan sebagainya, ya pada fisioterapika ini ya hukumnya berbeda dengan iskar tadi, memabukkan, karena fungsi dan tujuannya beda. Ya memang kebanyakan hal-hal yang demikian ini istilahnya apa? Disalah fungsikan. Kita lanjutkan lagi ini tentang masalah hukum qiyas tadi. Berikutnya aqsamul ahkam asy-syar'iyyah. Macam-macam hukum syar'i. Tanqasimul ahkam syar'iyyah ila khamsati aqsam. Ini secara hukum fikih. Macam-macam hukum syar'i terbagi menjadi 5 macam. Di antaranya yang pertama adalah wajib. Wajib adalah wa huwa ma talaba syari' fi'luhu talaban jazimah. Wajib adalah apa yang diminta oleh syari'. Syari' itu artinya Allah, pembikin syariat. Fi'luhu untuk dikerjakannya, talaban jazima dengan permintaan yang harus. Yuthabu fa'ilu imtithalan, diberikan pahala pelakunya kalau memang dia mengharapkan pahala. Jadi kalau yang tidak mengharapkan pahala dan sebagainya nggak dapat pahala. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu yang butuh manusia bukan Allah. Karena Allah SWT punya standarisasi, baik standar mutu, ya ada kualifikasinya gitu. Kadang manusia menuntut kualifikasi atau standar untuk kebutuhan manusia, tetapi tatkala untuk Allah mereka ya bahkan la'iba walahwa, bermain-main dan sedau gurau. Ya Allah tidak menerimanya. Makanya di sini dia mendapatkan pahala tatkala dia memang mengharapkan pahala gitu, sungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Wa yastahiqul iqab, dan kalau meninggalkannya dapat iqab, hukuman. Ya, tariku bagi meninggalkannya kasalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Ini yang gampang. Sebenarnya bukan hanya salat 5 waktu. Ya apa saja yang diwajibkan. Cuman salat 5 waktu di sini buat contoh karena ini yang gampang gitu. Apakah yang diwajibkan oleh Allah hanya salat 5? Tidak, seperti sabar itu hukumnya wajib, tawakal gitu. Banyak hal yang itu menjadi wajib. Ya. Dari perkara-perkara syariat. Doa kepada Allah, ya puasa Ramadan dan sebagainya, sebagaimana pada pembahasan babnya. Cuman sholat ini adalah contoh yang gampang ya. Adapun perluasan ya dengan meluasnya pengetahuan dia tentang agamanya. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Ini pertemuan pertama, semoga Allah mudahkan kita bisa sampai membahas nanti pada masuk pada bab fikihnya. Ini berarti lebih kepada pengantar fikih ya. Pengantar fikih, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang bertalian dengan fikih kita bisa
ya memahaminya tatkala kita mendudukan kedudukan hukum fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.